Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dea Amalia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kredit bermasalah. Baik, di sini ada definisi dari kredit macet atau bermasalah itu. Maksudnya di sini adalah suatu kondisi yang mana menimpa semua orang, di mana debitur baik individu maupun perusahaan itu tidak mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat. Nah, bisa dikatakan di sini juga debitur itu juga tidak membayar bayaran kreditnya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor penyebab terjadinya kredit macet. Ada dua faktor yang menyebabkan itu, bisa jadi dari nasabahnya dan bisa jadi dari banknya sendiri. Nah, kalau nasabah nih itu terjadi karena yang pertama itu terjadinya penyalahgunaan kredit, di mana nanti akan debitur akan eh, setiap debitur yang menerima kredit itu akan eh, diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang berisikan tentang apa sih tujuan pemakaian kredit bagi debitur. Nah, jika setelah nasabah menerima kreditnya, wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya. Nah, tetapi di sini debitur menggunakan kredit itu tidak sesuai atau menyimpanglah dari tujuan awalnya. Contohnya nih, nasabah diberi kredit untuk eh, gunanya untuk kepentingan pengangkutan bus luar kota. Tapi nasabah tersebut menggunakan kredit itu untuk kepentingan pertanian dengan membeli bibit bawang merah. Ketika gagal panen, nasabah tersebut tidak dapat membayar pelunasan kredit. Makanya di sini terjadi penyalahgunaan kredit. Nah, yang kedua itu ada nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Nah, nasabah yang telah menerima fasilitas kredit ternyata nih dalam praktiknya tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank. Nah, di sini juga nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya karena kurang menguasai secara teknik usaha yang dijalankannya. Akibatnya itu hasil kerjanya kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya. Nah, keadaan inilah yang dapat mempengaruhi penghasilan nasabah sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya. Nah, di sini ada juga beretikat tidak baik. Maksudnya di sini ada beberapa sebagian dari nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak dan yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank. Namun setelah kredit diperoleh eh, dan digunakan untuk em, hal-hal yang tidak sesuai, eh, ya, tanpa dapat dipertanggungjawabkannya. Nah, nasabah semacam ini memang sudah tidak beretikat baik dari awal karena tujuannya itu sudah jahat, yaitu untuk membobol bank. Nah, biasanya sebelum kredit nih, sebelum jatuh tempo, nasabah tersebut sudah melarikan diri untuk em, menghindari debitur. Nah, eh, selanjutnya itu ada faktor yang dari pihak bank. Itu yang pertama ada kualitas pejabat bank. Yang kedua ada persaingan antar bank. Yang ketiga itu ada hubungan intern intern antar bank. Yang keempat itu pengawasan bank. Selanjutnya itu ada dampak kredit macet. Nah, pertama itu ada dampaknya itu perkembangan layanan keuangan.
kondisi kredit macet ini tidak hanya akan mempengaruhi pihak peminjam ataupun nasabah, namun juga akan mempengaruhi pihak bank. Kenapa? Dengan adanya kondisi kredit macet ini akan membuat pihak bank kekurangan dana. Hal-hal seperti ini akan berdampak atas jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, untuk itu setiap lembaga keuangan yang melakukan penawaran dan pinjaman harus menjaga nilai NPL agar bisa selalu rendah jika ingin terus bergerak menjalankan usahanya. Jika hanya ada satu atau dua kreditur yang mengalami kesulitan macet, memang tidak akan masalah. Tapi jika jumlahnya banyak dan berlangsung secara bersamaan, maka NPL dari lembaga keuangan tersebut pasti akan meningkat. Yang kedua di sini ada ekonomi negara terancam. Kenapa meningkatnya kredit macet ini akan membuat perbankan meningkatkan kekuatan struktur pemulihan usahanya atau membuat ekonomi negara yang terancam itu ketika pihak perbankan meningkatkan struktur permodalannya, maka hal tersebut akan mengurangi kemampuan pihak bank untuk melakukan ekspansi kredit terhadap sektor real secara otomatis, sehingga itu akan mempersulit setiap sektor industri untuk melakukan peminjaman kredit. Menurunnya kemampuan tersebut pasti akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian negara karena pihak negara juga tidak hanya bisa mengharapkan investasi dari uh, di pasar modal atau investasi asing secara langsung untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Nah, jika kondisi kredit macet terjadi, maka pihak bank tentunya akan menekankan adanya pengajuan kredit dan mereka akan kehilangan untuk menyalurkan kreditnya pada berbagai sektor yang mampu membantu perkembangan perekonomiannya. Nah, yang dampak yang ketiga itu ada debitur akan mengalami kesulitan. Em, Nah, ada pun beberapa cara penyelesaian kredit macet. Yang pertama itu rescheduling atau pengulangan jadwal, di mana rescheduling ini ada dua cara. Yang pertama, perpanjang jangka waktu kredit. Nah, maksudnya di sini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Misalnya, perpanjangan waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk untuk membayar kreditnya. Eh, eh, yang kedua itu memperpanjang jangka waktu angsuran. Nah, maksudnya di sini itu hampir sama dengan jangka waktu kredit tapi eh, dalam jangka waktu angsuran ini kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu em, juga angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Yang kedua ada reconditioning um, dengan menggunakan cara ini itu mengubah berbagai persyaratan yang ada. Contohnya nih kapitalisasi bunga di mana maksudnya itu dengan cara bunga itu dijadikan utang pokok. Yang kedua itu ada penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayarkan seperti biasa. Nah, yang ketiga ada restructuring. Nah, restructuring ini adalah langkah terakhir
yang mungkin mampu membantu pihak kreditur dalam mengatasi kredit macetnya. Nah, dengan retrostruktur atau melakukan eh, penataan ulang dari ini, pihak kreditur akan melakukan pengurangan suku bunga kredit, memotong denda, dan juga menambah waktu angsuran. Nah, cara ini adalah cara terakhir yang bisa dilakukan oleh pihak kreditur untuk mampu menyelamatkan dari kredit macet. Untuk itu, disarankan oleh pihak kreditur itu mampu mempertanggungjawabkan dan mencari cara tentang bagaimana prosedur yang diperlukan untuk melakukan berbagai langkah langkah-langkah tersebut. Nah, biasanya disarankan agar pihak debitur langsung menginformasikan atau datang langsung ke pihak kreditur agar bisa berdiskusi langsung tentang cara penyelesaiannya dengan baik. Nah, di sini ada tantangan mengatasi kreditur bermasalah. Yang pertama yaitu kurangnya definisi standar dan diakui mengenai kreditur bermasalah dan tidak ada bina kerja laporan yang kuat. Yang kedua, itu adalah kurangnya metodologi valuasi standar bagi lembaga keuangan untuk dapat mencadangkan keinginan yang timbul akibat penyelesaian dari kredit bermasalah. Yang ketiga itu ada insentif bagi bank dan lembaga keuangan. Eh, dalam maksud sini adalah dalam mengurangi persyaratan kredit bermasalahnya untuk atau guna menghindari risiko menghadapi biaya dana yang lebih besar di pasar keuangan. Eh, Selanjutnya itu adalah keengganan bank untuk menjual kredit. Kenapa? Itu karena biaya yang terkait dengan penjualan tersebut dapat memperparah kerugian sehingga mempengaruhi kecukupan modalnya. Nah, yang kelima itu ada peraturan perlindungan konsumen. Nah, sekian dari materi tentang penyelesaian kredit bermasalah. Jika ada penyampaian kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.